Anak sulung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yakni Mutiara Baswedan, lulus dari Harvard Graduate School of Education. Momen bahagia tersebut diunggah lewat akun Instagram Anies Baswedan pada Sabtu 30 Mei. Anies mengatakan, Nah, ini Bang, mensyaratkan kita mengubah cara pandang kita terhadap pembiayaan. Kita tuh ada istilah ini Bang, mandatory spending Bang. Ya, di dalam fiskal kita ini. Ya, Pendidikan itu bukan spending, pendidikan itu bukan pengeluaran, bukan biaya. Pendidikan itu investasi. Kalau kita membangun jalan tol, membangun bandara, membangun pelabuhan, kita pandang itu sebagai investasi. Karena itu kita mau hutang sebanyak-banyaknya. Karena ini adalah investasi infrastruktur. Kenapa kita tidak melihat pendidikan itu sebagai investasi? Keluarkan dana yang cukup. Kenapa? Ini investasi. Guru yang dapat kesejahteraan yang baik, sekolah yang fasilitasnya baik, kemudian buku-buku yang baik, sarana dan prasarana yang baik. Pandang itu sebagai investasi. Selama bangsa ini dan selama pemimpin-pemimpin di bangsa ini memandang pendidikan sebagai pengeluaran, maka pendidikan akan maju. Selama kita memandang seperti itu, kita harus mengubah menjadi sebuah investasi. Kalau investasi, kita akan mendapatkan hasilnya besok. Lalu ada yang menyebut begini Bang, pendidikan itu mahal. Ya, pendidikan itu mahal. Tapi ketidakterdidikan itu jauh lebih mahal lagi Bang. Ya, jadi kalau disebut education is expensive, yes, education is expensive, but ignorance is more expensive. Ketidakterdidikan itu lebih mahal lagi. Jadi bangsa ini, lihatlah 5,6 juta anak yang lahir tiap tahun itu sebagai wajah masa depan Indonesia. Kami ingin mereka sehat, dalam kandungan mereka sehat, ketika tumbuh besar masa awal sehat, lalu pendidikannya baik, sehingga di masa depan hasil investasi kita akan dirasakan oleh siapa? Oleh kisah yang mendasar ketika Republik ini berdiri. Teman-teman, Republik ini berdiri itu yang mendirikan ini kaum intelektual. Kaum intelektual yang mendirikan. Mereka orang-orang yang sekolah, orang-orang yang melek, orang-orang yang bacaannya luas, cerdas, luas wawasannya, jauh pikirannya. Dan itu bukan mitos. Itu baca saja di dalam perdebatan BPUPKI. Kalau lihat notulensi di dalam perdebatan di BPUPKI, maka kita akan merasakan kekaguman. Ini zaman belum ada AI, tapi intelijensia mereka itu sudah luar biasa. Tahunnya 45, belum ada Google, belum ada itu semua. Coba sesekali kalau Anda punya kesempatan, baca beberapa saja, sekedar untuk dapat gambaran. Nah, yang menarik sesungguhnya bukan pada aspek kecerdasan itu tadi. Yang menarik adalah mereka memiliki integritas yang luar biasa. Sehingga sekelompok orang ini dipercaya oleh semua. Dipercaya oleh semua. Sehingga gagasan yang mereka bawa, janji kemerdekaan yang mereka gulirkan, itu mendapatkan dukungan dari begitu banyak. Mereka semua teruji. Dari mana? Karena tidak ada dari mereka yang punya rekam jejak sebagai komprador. Komprador itu apa? Komprador itu orang yang bekerja sama dengan penjajah, dengan asing. Tidak ada. Mereka orang-orang yang punya riwayat beranian. Memang sempat ada perdebatan di era Jepang. Apakah Putera yang dipimpin waktu itu oleh salah satunya Bung Karno dan lain-lain, itu dianggap waktu itu kooperatif pada Jepang. Yang non-kooperatif itu anti dengan mereka. Catatan sejarahnya ada. Tetapi terbukti semua
memiliki keseriusan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, apa yang membuat mereka dipercaya? Karena mereka berintegritas. Dan karena mereka berintegritas itu, maka gagasan yang mereka bawa diterima hampir tanpa syarat. Di seluruh Indonesia. Hampir tanpa syarat. Dan kita punya kisah-kisah semi anekdotal tentang para pendiri republik. Teman-teman, saya sering istilahkan ini pendiri republik. Karena ada yang sering menggunakan istilah pendiri bangsa. Nah, bukan. Kalau bangsa kita, saya nggak tahu siapa pendirinya. Tapi kalau republik, kita tahu siapa pendirinya. Jadi, jangan kita menyebut sebagai pendiri bangsa, tapi pendiri republik. Nah, yang menarik, anekdotal-anekdotal itu nampaknya sederhana, teman-teman. Tetapi itu memperkuat narasi tentang integritas yang ada di kelompok founding fathers of our republic. Apalagi ketika republik ini pindah dari Jakarta ke Jogja. Dan akibat perpindahan itu muncul UII ini. Gitu. Karena dulu sekolah tinggi Islam mulainya di Jakarta ya. Tapi kemudian didirikan di UI karena para pendiri republik semuanya pindah ke Jogja. Ya teman-teman semua, mereka yang berpindah, mereka yang jalan ke sini, semuanya memiliki ciri tentang kesederhanaan di dalam keseharian. Jogja beruntung, karena Jogja menjadi saksi sejarah kelompok satu generasi berintegritas ini kembali. Berada di kota ini, dalam waktu yang cukup panjang. Nah, apa yang membuat orang-orang ini berintegritas? Yang tadi disebut oleh Bung Herman, pendidikan. Mereka mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan yang pada waktu itu memang diselenggarakannya oleh pemerintah kolonial Belanda. Tetapi pendidikan pada masa itu mengedepankan tentang aspek integritas. Sehingga mereka yang tersentuh dengan pendidikan penuh dengan integritas ini, walaupun secara keyakinan akidah berbeda, tetapi secara akhlak mereka diajarkan, dibiasakan untuk berintegritas. Sehingga produk-produk yang muncul seperti Hatta dan kawan-kawannya itu produk-produk yang memiliki integritas yang amat tinggi. Karena itulah saya termasuk yang menginginkan dan ingin menggaungkan terus gagasan bahwa kalau kita ingin memperbaiki integritas secara serius dan masif, maka institusi pendidikan menjadi kunci. Dan institusi pendidikan ini dari mana? Jenjang yang harus dikerjakan ketika bicara tentang pendidikan integritas, maka jenjang pendidikannya adalah pendidikan mana kira-kira teman-teman? Kalau integritas itu. Pendidikan tinggi, SMA, atau SMP, atau SD, atau TK. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dani. Ya, ini luar biasa sekali ya. Bagaimana tokoh nasional Anies Baswedan, teman-teman, yang sangat luar biasa ini. Ya, per hari ini aja ya, nama Anies itu masih menjadi tokoh yang berpotensi maju sebagai Capres 2029. Ya, menurut saya ini sangat baik, teman-teman ya. Sebab semakin banyak pilihan 2024 2029 ya semakin baik ya kan. Dan tentunya Anies menawarkan ya bagaimana pemerintahan yang bersih, yang cepat, yang membawa gagasan perubahan. Perubahan apa? Perubahan menjadi lebih baik. Karena kalau kita melihat per hari ini bagaimana dolar yang semakin naik ya kan,
sekarang aja teman-teman, dari kemarin itu tembus 18.000. Tentu ini tidak baik-baik saja sebenarnya ya. Tentu ini ekonomi yang sangat sulit ya kepada masyarakat ya. Lapangan pekerjaan menurun ya, harga barang-barang naik. Dan inilah yang kenapa saya katakan bahwa sebenarnya pemerintah harus cepat ya bertindak, harus cepat melihat situasi yang saat ini yang sangat sulit teman-teman. Anies selalu merespon tentang hal-hal krusial, hal-hal yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat teman-teman. Ya, Anies mengkritik ya bagaimana ia menyoroti harga dolar yang semakin naik ya kan. Ini berdampak kepada ekonomi, ini berdampak kepada kehidupan masyarakat teman-teman, apalagi masyarakat kecil. Masyarakat yang kaya raya aja berdampak ya kan, apalagi yang masyarakat yang miskin. Dan kenapa Anies ini adalah harapan? Karena saya ingat bagaimana gagasan perubahan yang ia bawa 2024 yang lalu teman-teman ya. Perubahan menjadi lebih baik, perubahan menjadi lebih korupsi ya, aturan-aturan yang tumpang tindih dan sebagainya itu yang dirubah. Sikap mental para pejabat yang korup itu yang diubah ya kan. Ini luar biasa teman. Jadi jangan heran kalau Anies Baswedan 2029 masih menyala dan masih menjadi lawan tangguh Prabowo teman-teman ya. Ini semakin seru menurut saya, apalagi akan berhadapan dengan Prabowo kembali ya kan. Karena notabene Prabowo pasti sakit hati dengan Anies karena dikasih nilai 11 dari 100 pada saat debat pilpres yang lalu teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.